Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini terjadi di sebuah daerah Damaskus yang diceritakan oleh seorang syekh besar dalam kitabnya. Di daerah Damaskus saat itu ada sebuah masjid jami' yang bernama Masjid At-Taubah. Di dalam masjid tersebut ada seorang syekh yang sudah puluhan tahun berkhidmah di dalam masjid tersebut, membersihkan masjidnya, mengelola masjidnya, dan mengajar di masjid tersebut. Suatu hari, ada pemuda yang datang kepada beliau. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang fakir, dan dia berkata kepada Syekh, "Wahai Syekh, bisakah aku menumpang hidup denganmu? Bisakah aku tinggal bersamamu? Karena aku seorang fakir, wahai Syekh." Kemudian Syekhnya berkata, "Boleh, silahkan. Kalau kau mau tinggal denganku, silahkan saja. Akan tetapi, apa yang aku makan, maka itu yang akan kamu makan. Di saat kita tidak ada makanan, di saat saya tidak mendapatkan makanan, maka kita akan berpuasa," kata Syekh tersebut. Singkat cerita, pemuda itu selama kurang lebih 3 bulan bersama Syekh. Dia belajar, pemuda ini menuntut ilmu, ikut membantu syekhnya membersihkan masjid, mengelola masjid, dan sebagainya. Suatu hari, pemuda ini tidak mendapatkan makanan. Dan hal itu pun dirasakan oleh syekh. Beliau tidak memiliki makanan pada hari itu. Maka syekh mengatakan, sebagaimana ucapan beliau, kalau tidak ada makanan, maka kita akan berpuasa. Maka berpuasalah pemuda tersebut. Di hari kedua begitu juga. Tidak ada makanan lagi, maka keduanya pun berpuasa pada hari kedua. Sampai tiba ke hari ketiga, pemuda ini merasakan lapar yang luar biasa. Karena di hari ketiga itu pun tidak ada makanan juga, dan si syekh pun berpuasa di hari ketiga. Maka di saat yang sangat lapar tersebut, pemuda ini merasa dia akan mati. Kalau nggak makan, saya bakal mati nih. Hanya di saat dia dalam keadaan seperti itu, setan membisikkanlah kepada dia untuk mencuri makanan. Karena dalam keadaan terpaksa. Kalau nggak makan, dia bakal mati. Akhirnya ketika bergejolak hatinya dan dia meyakini bahwasanya, nggak apa-apa, dalam keadaan terpaksa saya mencuri. Maka pemuda ini berniat untuk mencuri. Masjid Damaskus pada saat itu atapnya bersambung dengan rumah-rumah sebelahnya. Maka si pemuda ini menaiki atap masjidnya, kemudian setelah dia menaiki atap masjidnya, dia menuju ke rumah sebelahnya. Di rumah sebelahnya masjid, tiba-tiba ada beberapa perempuan yang tidak menutup auratnya. Maka dia berpaling, pemuda ini berpaling dari tempat tersebut karena niatnya dia mau mencuri makanan, bukan untuk hal-hal yang tidak baik, dan dia adalah sebenarnya lelaki yang soleh. Maka dia menjaga pandangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berpaling ke rumah sebelahnya lagi, dan setelah sampai di rumah di sebelahnya, dia melihat rumah itu sepi. Di saat dia memperhatikan rumah itu sepi, dia mencium aroma makanan yang sangat lezat. Sehingga perutnya memanggil-manggil, "Ayo, aku lapar, aku lapar." Turunlah pemuda ini ke rumah tersebut dan dia cepat-cepat menuju ke dapur. Di dalam dapur, ada sebuah panci yang mana berisi terong. Saat itu terongnya masih dalam keadaan panas. Maka pemuda ini buru-buru mengambil itu terong dan dia menggigit terong tersebut dalam keadaan panas hingga dari saking laparnya nggak merasakan panas lagi daripada itu terong. Ketika dia menggigit beberapa gigitan, tiba-tiba dia mengingat bahwasanya hal ini tidak benar. Hal ini bukan hal yang baik dan hal ini adalah merupakan dosa besar. Maka pemuda ini kemudian mengembalikan terong itu ke dalam pancinya dan dia buru-buru kembali lagi ke dalam masjid melewati atapnya. Setelah dia sampai ke masjid, dia mendapati syekhnya, gurunya yang membantu dia, mengajar dia setiap harinya dalam keadaan mengajar. Maka si pemuda ini tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh syekh. Karena apa? Dari saking laparnya. Setelah si syekh itu selesai mengajar, tiba-tiba ada seorang perempuan bercadar mendekati syekh tersebut.
dan perempuan ini seolah-olah menanyakan hal penting seperti konsultasi, seperti itu. Kemudian si Syekh ini melihat ke sekitarnya. Tidak ada yang beliau lihat kecuali ini pemuda nih yang sedang kelaparan. Murid beliau yang sedang kelaparan. Tiba-tiba Syekh itu memanggil ini pemuda. Wahai pemuda, kesini kamu. Akhirnya menghampiri si Syekh tersebut. Kemudian Syekh bertanya, wahai pemuda, apakah kamu mau untuk menikah? Ditanyakan 2 kali, 3 kali, ini pemuda nggak jawab. Akhirnya si Syekh bertanya lagi, wahai pemuda, maukah kamu menikah? Kemudian pemuda ini menjawab bahasanya, wahai Syekh, kayak apa saya mau menikah? Apa yang mau saya kasih nafkah sama istri saya nantinya? Sedangkan saya saat ini untuk membeli roti aja saya nggak punya uang. Saya dalam keadaan lapar, saya nggak punya uang untuk membeli hanya sepotong roti aja. Bagaimana saya mau menikah? Kemudian saya ini mengatakan bahasanya, perempuan ini dia itu sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Dan suaminya itu mewarisi sebuah rumah dan tabungan yang cukup lumayan. Perempuan ini tidak mempunyai keluarga siapapun, gak ada lagi keluarganya kecuali pamannya yang sudah tua. Maka perempuan ini meminta kepada saya untuk dicarikan suami buat dirinya untuk menjaga kehormatannya supaya tidak diganggu oleh orang lain. Karena perempuan ini adalah perempuan pendatang, dia masih asing di kampung kita. Kemudian si pemuda ini mengatakan bahwasanya, iya saya mau untuk menikahi si perempuan tadi. Kemudian si Syekh bertanya kepada si perempuan yang bercadar tuh, apakah mau engkau menerima pemuda ini? Ya wahai Syekh, saya terima untuk menikah dengannya. Singkat cerita, kemudian si Syekh ini menikahkan keduanya, disaksikan dengan 2 murid beliau dan memberikan mahar untuk murid tersebut. Setelah selesai pernikahannya, maka saya berkata kepada pemuda, wahai pemuda, bawalah istrimu pulang. Maka pulanglah berdua. Ketika mereka berdua pulang ke rumahnya, tiba-tiba si pemuda ini kaget. Si pemuda ini tertegun. Ternyata rumah yang dia masuki saat ini adalah rumah di mana dia tadi mencuri terong untuk dimakan. Kemudian si perempuan ini setelah mempersilahkan masuk suaminya, perempuan ini mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau mau makan? Ya, saya mau makan. Kemudian istrinya menuju dapur. Dan si istri ini kaget mendapati terong yang ada di dalam pancinya bekas digigit oleh seseorang. Maka perempuan ini berkata, siapakah gerangan yang masuk ke rumahku yang menggigit terong ini? Maka pemuda ini menangis, datang kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, dia meminta maaf, dia menceritakan bahwasanya dia dalam keadaan terpaksa, dia 3 hari nggak makan, badan saya lemah, maka saya pun mencari sesuap makanan untuk saya makan, sekedar menguatkan badan saya, karena saya saat itu benar-benar tidak kuat, badan saya sangat lemah, seakan-akan saya mau mati. Kemudian ketika setelah saya menggigit terongmu, kemudian saya mengingat Allah bahwasanya ini dosa besar, ini hal yang tidak benar, maka saya pun mengembalikan terongmu ke dalam panci dan saya kembali lagi ke dalam masjid. Maka perempuan ini merupakan perempuan yang solehah. Perempuan ini menghibur kepada suaminya bahwasanya, wahai suamiku, engkau meninggalkan hal yang haram, yang sebelumnya engkau sempat khilaf, kemudian engkau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, ketika meninggalkan hal yang haram, maka Allah akan memberikan hal yang halal. Dan saat ini, ketika engkau meninggalkan terong yang haram untukmu, maka saat ini Allah gantikan untukmu yang halal, rumah beserta isinya, beserta terongnya, dan juga istri di hadapanmu. Dan hal itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau kita meninggalkan yang haram, maka Allah akan ganti dengan yang halal. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya ketika kita meninggalkan yang haram, maka Allah akan gantikan dengan yang halal, yang barokah, yang lebih baik daripada yang haram tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.